Pernahkah kamu berpikir, apa yang sebenarnya menentukan kualitas hidup seseorang? Apakah itu bakat, keberuntungan, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih sederhana? Seringkali, perbedaan besar justru terletak pada bagaimana seseorang memulai paginya. Bayangkan, dua orang yang hidup di dunia yang sama, yang satu bangun dengan pikiran penuh kesadaran, sedangkan yang lain hanya menjalani hari dengan terburu-buru. Bangun pagimu dengan satu pemikiran sederhana, hari ini akan penuh dengan tantangan dan peluang. Tapi ini bukan alasan untuk memaksakan diri, melainkan kebijaksanaan. Karena bagaimana kita memulai pagi hari menentukan bagaimana kita menjalani hari dan hidup secara keseluruhan. Banyak yang terjebak dalam mitos produktivitas yang mendorong kita untuk bangun lebih awal tanpa alasan yang jelas. Apakah benar disiplin pagi adalah kunci sukses? Ataukah itu hanya sebuah ilusi? Di video ini kita akan membahas 10 hal yang harus kamu lakukan setiap pagi berdasarkan filosofi stoikisme. Kita tidak hanya akan membahas apa yang perlu dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu penting. Ini bukan sekadar teori, tapi bagaimana kebiasaan kecil ini membentuk psikologi otak dan hidupmu secara keseluruhan. Jika kamu ingin tahu bagaimana kebiasaan kecil di pagi hari bisa mengubah hidupmu dalam setahun ke depan, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa berlangganan supaya kamu terus mendapatkan konten yang membuatmu berpikir lebih dalam. Memento mori. Ingatlah bahwa setiap hari itu berharga. Setiap pagi saat kamu membuka mata, ingatlah satu hal yang pasti, kamu masih hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar menyadari arti dari itu? Ataukah kamu seperti kebanyakan orang, menjalani hari tanpa kesadaran penuh? Ini adalah kunci hidup bijaksana. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik, menulis dalam meditasi hariannya bahwa kita harus menyadari kefanaan hidup dan berharganya waktu yang diberikan. Banyak orang bangun dan langsung tenggelam dalam media sosial, notifikasi, dan distraksi tanpa sadar. Setiap hari adalah kesempatan baru yang berharga. Penelitian menunjukkan manusia cenderung menjalani hari dengan autopilot, mengulangi hal yang sama tanpa sadar waktu terus berlalu cepat. Akibatnya, hidup terasa hambar dan tidak bermakna. Oleh karena itu, sebelum melakukan apapun setelah bangun tidur, ambillah beberapa detik untuk mengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Ingat ada orang yang tidak lagi punya kesempatan untuk melihat pagi ini, sementara kamu masih diberi satu hari lagi. Jangan jadikan ini sebagai ketakutan, tapi sebagai dorongan untuk membuat hari ini berarti. Mulailah dengan satu momen kecil, lihat sekelilingmu, pikirkan satu hal yang ingin kamu lakukan hari ini, yang bisa membuat hidupmu lebih bermakna. Bisa sesederhana menelepon seseorang, atau melakukan hal kecil yang bermanfaat. Bagaimana kita memilih menjalani hari menentukan arti hidup kita. Pagi adalah kesempatan baru, kesempatan untuk berhenti menunda, menjadi lebih sadar akan waktu, dan menjalani hari dengan penuh makna. Jadi ketika bangun besok pagi sebelum memegang ponsel dan tenggelam dalam notifikasi, tanyakan pada dirimu, akankah aku menjalani hari ini dengan penuh kesadaran? Core, visualisasi negatif, premeditatio malorum. Stoikisme mengajarkan konsep visualisasi negatif, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam hari itu. Ini bukan berarti menjadi pesimis, tapi bersiap menghadapi ketidakpastian. Dalam hidup tidak ada hari yang berjalan sempurna. Akan selalu ada tantangan, kemacetan, kegagalan, gangguan suasana hati, dan lain-lain. Perbedaan antara orang yang kuat, mental, dan mudah panik adalah pada cara mereka mempersiapkan diri menghadapi hal-hal tersebut. Dengan membayangkan skenario buruk sebelumnya, rasa takut dan kecemasan berkurang karena kamu sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Ini membuatmu tetap tenang saat hal buruk terjadi, bukan panik atau terbawa emosi. Temukan ikigaimu. Alasan untuk bangun di pagi hari di Jepang ada konsep ikigai, yaitu alasan yang membuat seseorang ingin bangun pagi. Bukan sekadar pekerjaan atau tanggung jawab, tapi sesuatu yang memberi makna hidup. Orang yang punya ikigai cenderung lebih sehat, bahagia, dan bahkan lebih panjang umur.
Di Okinawa yang dikenal sebagai tempat dengan populasi lansia paling sehat di dunia, salah satu rahasianya adalah mereka melakukan hal yang mereka cintai setiap hari. Kalau kamu merasa pagi adalah rutinitas tanpa makna, mulailah dengan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang membuatku bersemangat? Apa satu hal kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk membuat hidup lebih berarti? Ikigai tidak harus hal besar. Bisa sesederhana menikmati secangkir kopi dengan penuh kesadaran, atau berbicara dengan seseorang yang kamu cintai. Orang yang memiliki ikigai bangun pagi dengan perasaan bahwa hari ini adalah kesempatan baru. 4. Disiplin kecil. Bangun kebijaksanaan dengan konsistensi. Semua orang ingin kendali atas hidupnya, tapi kebanyakan terjebak dalam menunggu motivasi datang sebelum bertindak. Masalahnya, motivasi seperti angin datang dan pergi tak bisa diandalkan. Disiplin adalah kunci. Melatih kebiasaan kecil secara konsisten akan mengubah hidupmu lebih dari yang kamu kira. Misalnya, merapikan tempat tidur setiap pagi. Terlihat sederhana, tapi ini simbol bahwa kamu punya kendali atas sesuatu sejak awal hari. Menghindari distraksi seperti media sosial saat bangun juga membantu menjaga fokus dan emosi stabil sejak pagi. Di dunia modern, orang sering cari kepuasan instan tapi malas melewati proses. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari penguasaan diri, bukan kenikmatan sesaat. Orang sukses bukan selalu yang termotivasi, tapi yang konsisten melakukan hal penting, meski sedang tidak bersemangat. Jadi tanyakan pada dirimu, apa satu tindakan kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk melatih disiplin? Bersyukur, rasa syukur, hargai apa yang kamu miliki. Sekarang syukur bukan sekadar sikap positif, tapi latihan mental untuk membangun ketahanan emosional. Marcus Aurelius sering menulis tentang betapa berharganya momen yang sedang berlangsung. Bayangkan, jika kamu tiba-tiba kehilangan hal-hal yang kamu anggap biasa, rutinitas pagi, orang-orang di sekitarmu, makanan yang kamu makan. Hal-hal itu ternyata jauh lebih berharga dari yang kamu sadari. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak menyadari apa yang sudah kamu miliki. Tidak hanya hal besar, tapi juga hal kecil yang sering terabaikan. Rasa syukur membantu menjaga kesehatan mental dan membuat kita lebih tahan menghadapi kesulitan. Hindari gangguan pagi. Rangkul ketenangan pagi adalah awal baru, tapi sering kita langsung dibanjiri distraksi. Ponsel, notifikasi, berita, media sosial. Ini membuat pikiran kita diisi dengan hal-hal yang belum tentu penting atau berguna, bahkan seringkali negatif. Akibatnya suasana hati berubah menjadi gelisah, cemas atau marah, dan energi itu terbawa sepanjang hari. Mulailah pagi dengan tenang, hindari memeriksa ponsel langsung setelah bangun. Nikmati udara pagi, duduk diam sejenak, atau meditasi singkat. Prioritaskan momen hening seperti menulis jurnal atau sarapan, tanpa gangguan layar agar pikiran bisa jernih sebelum menghadapi urusan dunia. Ketenangan pagi bukan ditemukan tapi diciptakan. Jadi tanyakan pada dirimu, gangguan pagi apa yang bisa kamu hilangkan? Cebu. Bangun. Secara konsisten, kekuatan rutinitas beberapa hari terasa lebih produktif, bukan karena keajaiban pagi, tapi karena pola tidur dan kebiasaan yang membentuk kualitas harimu. Bangun pada waktu yang sama setiap hari bukan hanya soal disiplin, tapi melatih tubuh dan pikiran agar lebih stabil. Mengubah jam bangun setiap hari seperti mengganggu ritme alami tubuh yang menyebabkan energi terkuras. Marcus Aurelius sadar bahwa bangun pagi dengan tekad kuat adalah bagian dari tanggung jawab sebagai manusia berakal. Penelitian juga menunjukkan bangun konsisten meningkatkan regulasi hormon dan kualitas tidur. Kalau kamu terbiasa tidur larut malam, tidak perlu memaksakan menjadi morning person, tapi jaga pola tidur teratur dan jika ingin bangun lebih pagi lakukan secara bertahap. Kake, mulai hari dengan ketenangan, bukan kepanikan. Filsafat stoikisme mengajarkan kita menghadapi hidup tanpa panik. Banyak orang terburu-buru di pagi hari, ingin semuanya berjalan cepat, hingga merasa tertekan. Padahal orang bijaksana jarang terlihat terburu-buru. Mereka tidak mudah emosi dan terganggu,
karena memilih menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Sebelum bergegas ke dunia luar, tanyakan pada dirimu, apakah aku akan membiarkan hari ini dikendalikan tekanan yang tidak perlu, atau aku akan memilih menghadapinya dengan tenang, seperti seorang filsuf? 9. Persiapkan dari malam sebelumnya. Kunci memulai pagi dengan tenang dan terorganisir. Sebagian besar dari kita sering mengalami pagi yang penuh stres dan kekacauan. Kita terburu-buru mencari pakaian, menyiapkan barang yang harus dibawa, atau bahkan masih bingung dengan agenda hari itu. Namun, semua masalah ini sebenarnya bisa diminimalisir, bahkan dihindari, jika kita memulai persiapan dari malam sebelumnya. Persiapan malam sebelumnya adalah investasi kecil yang memberikan hasil besar di pagi hari. Ketika kamu sudah menyiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum tidur, pagi harimu akan terasa lebih ringan, tenang, dan penuh kontrol. Kamu tidak perlu panik atau terburu-buru karena segala hal sudah siap dan tertata rapi. Apa saja yang bisa dipersiapkan di malam hari? Menentukan pakaian yang akan dipakai. Pilih dan siapkan pakaian sesuai dengan aktivitas keesokan hari. Dengan begitu, kamu tidak perlu membuang waktu memikirkan harus pakai baju apa saat pagi yang sibuk. Menyiapkan perlengkapan dan barang bawaan. Apakah kamu perlu membawa laptop, dokumen penting, atau perlengkapan khusus? Letakkan semua itu di tas atau tempat yang mudah dijangkau. Membuat daftar tugas atau to-do list. Buat daftar prioritas pekerjaan atau kegiatan yang harus diselesaikan besok. Ini membantu pikiranmu lebih fokus dan tahu apa yang harus dikerjakan begitu bangun. Menyiapkan makanan atau bekal. Jika memungkinkan, siapkan sarapan sederhana atau bekal agar pagi tidak terburu-buru memasak atau mencari makan. Membaca atau menulis refleksi singkat. Luangkan waktu sejenak untuk menulis jurnal atau merenungkan apa yang sudah kamu capai hari ini dan apa yang ingin kamu perbaiki besok. Ini akan membersihkan pikiran dan mengarahkan fokusmu. Mengapa persiapan malam hari sangat penting? Mengurangi beban mental di pagi hari. Ketika pikiran tidak harus dipenuhi keputusan kecil di pagi hari, kamu bisa menghemat energi mental dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Menghindari rasa panik dan terburu-buru. Persiapan membuat pagi menjadi ritual yang lebih terstruktur dan tenang. Mengurangi stres yang bisa mempengaruhi suasana hati sepanjang hari. Meningkatkan produktivitas. Dengan kesiapan yang matang, kamu dapat memulai aktivitas dengan lebih cepat dan efisien tanpa kehilangan momentum. Membantu tidur lebih nyenyak. Pikiran yang sudah terorganisir dan tidak dipenuhi kekhawatiran akan hal-hal esok hari cenderung membuatmu tidur lebih pulas, sehingga kualitas tidur meningkat. Marcus Aurelius dalam meditasi malamnya sering mendorong dirinya untuk mengingat hal-hal penting yang telah dia lakukan dan mempersiapkan pikiran agar siap menghadapi hari baru. Ini bukan hanya soal tindakan fisik, tapi juga kesiapan mental yang matang. Langkah-langkah praktis untuk mulai membangun kebiasaan persiapan malam. Tetapkan waktu khusus sebelum tidur, misalnya 30 menit sebelum tidur, gunakan waktu ini untuk melakukan semua persiapan. Buat checklist persiapan malam. Tuliskan hal-hal yang harus dipersiapkan agar tidak terlewat. Hindari distraksi saat persiapan. Matikan ponsel atau notif, agar kamu bisa fokus menata dan merencanakan tanpa gangguan. Refleksi singkat, catat 3 hal yang sudah kamu capai hari ini dan 1 hal yang ingin diperbaiki. Ini menumbuhkan kesadaran dan perbaikan diri secara terus-menerus. Jaga konsistensi. Jadikan persiapan malam bagian dari rutinitas tetapmu agar menjadi kebiasaan yang alami. Dengan menerapkan persiapan malam hari secara konsisten, kamu tidak hanya mempermudah pagi hari, tapi juga membangun landasan yang kuat untuk menjalani hari dengan ketenangan, fokus, dan produktivitas maksimal. 10. Temukan partner. Akuntabilitas manusia adalah makhluk sosial. Dalam perjalanan menuju kebijaksanaan, memiliki seseorang yang menjadi partner akuntabilitas sangat membantu. Partner ini akan menanyakan progresmu, mengingatkan kebiasaan yang sedang kamu bangun, serta mendukung perjalananmu menuju tujuan. Jangan hanya mencari seseorang yang mengingatkanmu, tapi jadilah juga orang yang mengingatkan orang lain. Dengan begitu, hubungan menjadi saling menguatkan dan membantu kita keluar dari kebiasaan buruk menunda dan membenarkan kesalahan.
Menghidupi prinsip stoikisme setiap pagi bukan hanya soal mengendalikan apa yang bisa kita kontrol, tapi bagaimana kita merespon apa yang terjadi. Rutinitas pagi bukan sekadar kebiasaan, tapi filosofi hidup. Mulai dari mengingat kefanaan, visualisasi negatif, menemukan ikigai, membangun disiplin kecil bersyukur, menghindari gangguan, bangun konsisten, memulai dengan ketenangan, persiapan malam sebelumnya, hingga punya partner akuntabilitas. Semua ini membentuk kehidupan yang lebih bermakna, bijaksana, dan tenang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya untuk terus menggali filosofi yang membuat hidup kita lebih dalam dan bermakna.